Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya, teman-teman Impact Kids. Sebelum kita mau melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, yuk bersama-sama kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kira-kira firman Tuhan mau mengatakan apa pada kita pagi hari ini? Yuk, sebelumnya Kak Sepri ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami boleh bangun dari tempat tidur kami dan kami boleh menghirup udara yang segar. Dan kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami sehingga kami tanpa kekurangan satu apapun dan setiap apapun yang kami butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, keluarga, teman yang juga mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami sehingga kami bisa mendengar dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman yang di rumah, teman-teman pada tahu nggak permainan sepak bola? Ya, pasti mungkin teman-teman ada yang mungkin pernah menontonnya di TV atau mungkin nonton di YouTube ya. Nah, permainan sepak bola ini ya, seperti yang kita lihat biasanya terdiri dari 2 regu di mana masing-masing regu ada 11 pemain di dalamnya ya. Udah ada termasuk penjaga gawangnya ya. Nah, adik-adik atau teman-teman tahu nggak apa sih tujuan mereka bermain sepak bola? Ya, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu harus mencetak gol ke gawang lawan. Ya, supaya apa? Supaya mereka mendapat atau memperoleh kemenangan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, yaitu dalam 1 Tesalonika ayat pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, adik-adik, kalau di dalam permainan sepak bola, setiap pemainnya itu harus ada yang namanya kerjasama. Makanya pada pagi hari ini ya, judul firman Tuhan yaitu tentang kerjasama tim ya. Walaupun dalam permainan sepak bola itu ada 11 pemain, tapi 11 pemain itu harus bekerja sama ya, dimana mereka masing-masing harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencetak gol ke gawang lawan, ataupun mungkin supaya gawang mereka sendiri bisa mereka pertahankan supaya tidak kemasukan bola oleh lawan. Nah, adik-adik yang di rumah, sangat penting yang namanya kerjasama tim. Ya, di dalam satu regu tadinya ada 11 orang dan mereka harus saling bekerja sama, saling melengkapi. Coba bayangkan kalau di dalam satu regu itu mungkin ada yang merasa dia paling hebat, dia yang terbaik, dia paling bisa untuk mencetak gol. Tapi bisa saja nanti ujung-ujungnya mereka mungkin akan kalah. Bisa saja karena keegoisan itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan teman kita sendiri, bisa juga merugikan diri kita sendiri ya. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kalau kita merasa bahwa saya loh yang paling hebat, saya loh yang paling terbaik. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling menasehati dan saling membangun. Kita adalah umat anak Tuhan, di mana kita harus saling membangun, saling menasehati. Tidak boleh ada yang merasa paling hebat, merasa paling pintar, karena setiap orang diciptakan Tuhan berharga. Kalau contohnya teman kita di sekolah kesusahan mengerjakan tugas atau mengerjakan soal dari Bapak Ibu guru, kita sebagai anak yang mungkin sudah mengerti, kita boleh membantu teman kita. Atau mungkin ketika teman kita melakukan hal-hal yang tidak baik, berbicara kotor, mungkin berbohong, mencuri,
kita boleh loh menasehati teman kita boleh loh mengatakan apa yang baik, menegurnya dengan kasih. Ingat ya, menegur dengan kasih. Untuk itu kita bisa loh melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya kita saling menasehati dan membangun sesama kita. Mungkin kalau di sekolah kita ada kerja kelompok, mungkin ada tugas yang diberikan dari ibu bapak guru kita harus mengerjakannya bersama-sama ya, bukan malah kita menyuruh ketua kelas aja ketua kelas aja yang kerjakan, aku mah hanya anggota. Tidak ya, kita adalah sesama anggota di dalam, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang harus bekerja sama. Kita satu tim, kita harus mengerjakan tugas itu secara bersama-sama. Kalau contohnya lagi di dalam kelas ya, di kelas biasanya ada yang namanya piket kelas. Piket kelas mungkin biasanya dilakukan setelah jam pulang sekolah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau contohnya kita memang bertugas piket hari itu, yuk kita mau melakukan tugas kita bersama-sama. Jangan menunggu teman kita, atau jangan sampai kita malah pulang duluan, kita meninggalkan teman kita sendiri untuk mengerjakan piket kelas. Tapi yuk kita mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, bekerja sama tim ya. Kita tahu bahwa kita satu tim, kita mau bersama-sama bekerja sama dengan teman kita melakukan pekerjaan, karena segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan sangat mudah ya, dan juga selesainya lebih cepat ya daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu sangat penting kita saling membangun, saling menasehati, bekerja sama ya, dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah juga kita perlu loh bekerja sama. Mungkin dalam hal-hal kecil, membantu mama papa mengambilkan sesuatu ketika mama papa meminta bantuan ke kita. Mungkin kita yang sudah bisa menyapu rumah atau melipat baju, ya banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga kerjasama itu bisa berjalan ya. Bukan hanya di sekolah aja, bukan hanya ketika kerja kelompok, tetapi dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja pun bisa. Hanya adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mengingat bahwa perlunya kerja sama tim, perlunya kita saling membangun sesama anak-anak Tuhan supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan supaya teman kita yang tadinya sedih, teman kita yang kesusahan menjadi dikuatkan dan menjadi sukacita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami boleh menasehati, boleh membangun satu dengan yang lain. Hilangkan keegoisan di dalam hati kami, hilangkan segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak mencerminkan anak Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Bye. Selamat pagi adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.